Ketika ada visi, maka ada penyediaan. Maka Tuhan akan melengkapinya. Karena visi adalah kemampuan seseorang melihat sebuah akhir dari permulaan. Baik, kita akan masuk pada firman Tuhan. Kalau kita semua sedang judul firman Tuhan, saya merujuk khotbah saya dengan tema tujuan hidup saya. Sadar atau tidak sadar bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini untuk tujuan tertentu. Bahkan setiap benda yang di sekitar kita pun diciptakan oleh manusia untuk tujuan tertentu. Misalnya mikrofon diciptakan untuk memperkeras suara. Tanpa mikrofon, maka saya harus berbicara lebih keras dan mengakibatkan suara saya bisa cepat habis. Dan orang yang mendengarkan dengan jarak yang jauh tanpa mikrofon tidak akan pernah bisa mendengar suara saya dengan baik. Bersyukur dengan adanya mikrofon membuat kita bisa berbicara lebih nyaman, dan bahkan yang mendengarkan pun bisa menikmatinya. Hal yang sama, kalau manusia menciptakan benda saja ada tujuannya, demikian Tuhan menciptakan kita, maka Dia menciptakan dengan tujuan yang mulia. Dia ciptakan kita tidak pernah sia-sia atau tanpa tujuan. Coba, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah yang menjadi tujuan hidup saudara? Pertanyaan ini menjadi sangat penting dalam kehidupan setiap manusia. Tujuan hidup menjadi penting karena akan menentukan siapa kita kelak nanti. Karena itu setiap manusia mesti memiliki tujuan hidup yang dapat mengarahkan langkah hidupnya. Because your vision or your purpose determine your future. Visi Anda, tujuan Anda menentukan masa depan Anda. Jika Anda tidak punya visi, maka Anda tidak punya masa depan. Kalau Anda punya visi jelas, maka masa depan Anda jelas. Kalau Anda tidak punya visi yang jelas, maka masa depan Anda tidak jelas. Jika Anda punya visi kecil, maka masa depan Anda kecil. Jika Anda punya visi besar, maka masa depan Anda pun besar. Banyak orang berkata, ngapain punya visi besar-besar? Saya mau beritahu, visi itu gratis, mimpi itu gratis. Kenapa kita nggak mimpi yang besar? Saya percaya when there is vision, there is always provision. Ketika ada visi, maka ada penyediaan. Maka Tuhan akan melengkapinya. Karena visi adalah kemampuan seseorang melihat sebuah akhir dari permulaan. Tidak pernah lihat gambar akhir, kita tidak akan pernah kemana-mana. Alias jalan di tempat seperti orang lari treadmill. Kelihatannya sibuk tapi tidak ada hasil. Itu sebabnya saya mau bagikan pentingnya tujuan hidup yang pertama. Tujuan hidup menajamkan arah dan kekuatan kita. Proverbs 29 verse 18 dalam ER version, where there is no vision, the people cast away restraint. Dalam Amsal pasal 29 ayat 18 saya bacakan dalam terjemahan Indonesia, di mana tidak ada visi, orang melepaskan pengekangan. Artinya tanpa visi orang akan mengendorkan kekang, lepas rem tangan, bisa kebablasan. Artinya tidak ada lagi punya disiplin, mulai larut dalam kenyamanan dan menjadi terlalu santai, mulai berfoya-foya, tidak berjaga-jaga, mulai lengah. Nah, mulai saat itulah awal dari sebuah kegagalan akan terjadi. Ketika seseorang tidak punya tujuan, maka semua akan dikendorkan. Dalam satu acara Oprah Winfrey Show, Oprah pernah mengangkat kisah seorang ibu yang tidak bisa mengendalikan hobi shopping. Dia membeli barang hanya berdasarkan ada diskon di supermarket tersebut. Dan dalam beberapa tahun, rumah mereka jadi timbunan barang. Dan dalam tayangan terlihat begitu banyak barang-barang yang menenggelamkan, sehingga orang susah bergerak di sana. Dan bahkan semua barang-barang itu tertumpuk tidak beraturan di dalam rumah mereka sendiri. Hal ini mengajarkan atau memberikan kepada kita cermin dalam acara ini bahwa belanja pun harus punya perencanaan. Sebab tanpa perencanaan maka kita akan tergoda untuk belanja barang-barang yang karena diskon, yang notabene tidak kita butuhkan atau tidak kita pakai dalam waktu tertentu. Hanya cuma kita pakai 1-2 kali dan kemudian kadaluarsa. Pembelanjaan saja menjadi sia-sia bila kita tidak punya tujuan, tidak punya perencanaan. Kita punya waktu,
terbatas, tenaga terbatas, harta terbatas. Tidak mungkin kita itu meninju angin. Kita nggak mungkin membuang barang atau garam di dalam lautan. Mengerjakan segala sesuatu tanpa tujuan merupakan hal yang sia-sia. Mengerjakan segala sesuatu tanpa tujuan merupakan pemborosan waktu, tenaga, dan harta. Umur kita makin bertambah, usia makin tua, maka kesempatan dan produktivitas kita makin berkurang. Begitu kita sudah menjadi tua, kita baru saja menikmati liburan. Dan jangan sampai kita tinggal dalam liburan atau kebablasan sehingga kita lupa untuk membuat perencanaan untuk mengatur strategi bagi hidup kita, rumah tangga, studi, kerjaan, pelayanan kita di tahun yang baru.